Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. And in this video, saya akan bahas soal terkait dengan persiapan ya untuk SNBT 2023, yang dimana sebelum di 2022 sebelumnya dikenal dengan istilah SBMPTN ya. Cuman oleh Pak Nadiem Makarim selaku Kementerian ya Pendidikan dan Kebudayaan merubah sistem dari seleksi PTN ya. Oke, so di sini saya akan bahas untuk sub daripada TPS ya, yaitu adalah pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi untuk buat belajar dari pengetahuan kuantitatif juga bisa dari soal-soal yang ada di ujian masuk PTN sebelumnya ya, tahun sebelumnya, kayak UTBK tahun 2022 atau UTBK tahun 2021 dan sebelumnya lah intinya ya. Semakin banyak latihannya, of course semakin banyak logik soal yang bisa didapatkan, sehingga penguasaan konsep juga semakin dikuasai. Oke, so ini untuk ini di share ya secara umum oleh SMBP3 kalau nggak salah, selaku panitia kalau dulu LTMPT. Oke, so langsung dari nomor 1, katanya bilangan berikut yang habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 5. Nah, ini sebenarnya bisa ada dua pendekatan ya. Yang pertama bisa kita ngitung dulu yang habis dibagi 3, terus nanti baru cari yang tidak bisa habis dibagi dengan 5. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang pertama, kita cek dulu habis dibagi 3. Maka kita harus ngecek dulu nih. Ya, kayak misalnya 1, 2, 3, 4, 5 bisa nggak sih habis dibagi 3? Jadi kita eliminasi dari yang habis dibagi 3 itu berapa. Nah, kalau misalnya kita bilang ini yang habis dibagi 3, kita 1, 2, 3, 4, 5 ini habis dibagi 3. Terus 13, 6, 8, 9 ini bisa dihabis dibagi 3. Terus 14, 6, 70 ini bisa dibagi 3. Nah, tapi kan di sini yang ditanya adalah yang bisa habis yang tidak habis dibagi 8. Nah, untuk yang mereka berdua ini yang dilingkari warna ungu, of course karena belakang digitnya 5 dan belakang digitnya 0, ya pasti habis dibagi 5 dong. Nah, ya. Ini habis dibagi 5. Berarti untuk jawaban nomor 1 yang tidak dapat habis dibagi 5 adalah 13, 6, 8, 9 ya. So jawabannya adalah yang B. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang sebaliknya, misalnya nih tidak bisa atau tidak habis dibagi ya, tidak habis dibagi 5, itu juga boleh sebenarnya. Nah, kalau tidak habis dibagi 5, of course udah jelas banget bahwa yang belakangnya ada 5-5-nya itu pasti habis dibagi 5. Jadi di antara mereka bertiga ini, yang ada di antara mereka berlima ini, yang tidak habis dibagi 5 yang belakangnya bukan 5, yaitu adalah 13, 6, 8, 9, kemudian 15, 2, 2, 3, kemudian 20, 5, 7, 9. Nah, dari sini mana sih yang bisa habis dibagi 3? Nah, yang ini aja nih. Ini habis dibagi 3 ya. So, jawabannya tetap sama yang B ya. Tinggal lebih enakan mana sih gitu. Atau boleh juga nih, soalnya gini, kenapa kok kita nggak bisa pakai kelipatan kayak bukan kelipatan, kayak pakai KPK 3 sama 5 itu jadi 15? Karena yang satu bisa habis dibagi, yang satu tidak habis dibagi. Terkecuali kalau misalnya kalimatnya ini sama-sama habis dibagi ya. Jadi habis dibagi 3, habis dibagi 3 dan habis dibagi 15, dibagi dengan 5. Maka ini kalimatnya akan sama dengan habis dibagi oleh 15 ya. Contohnya 30
Dibagi 3 hasilnya 10, ya kan? Terus 30 juga bisa dibagi 5. Nah, tapi kalau pas kita cek 30 bagi 15 bisa nggak? Bisa juga, ya. Jadi itu biar lebih pendekatan yang lebih mudah ya daripada ngitungin satu-satu. Tapi kalau ini karena yang satu habis dibagi dan satu yang tidak habis dibagi, of course kita emang harus menggunakan pendekatan satu persatu ya, nggak bisa sekaligus seperti yang kayak yang di sini ya, nggak bisa sekaligus seperti ini. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 2. Untuk nomor 2, katanya kita punya pendekatan bahwa Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1, di mana kita bilang bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Alasan ada A tidak boleh sama dengan 0 karena jika A sama dengan 0, maka Y merupakan Y sama dengan 2X tambah 1, yang dimana ini bukan merupakan fungsi kuadrat ya. Ini adalah fungsi linear ya. Ini fungsi linear atau garis lurus ya. Oke. Terus katanya memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Oke, ini sumber materinya adalah terkait dengan sifat daripada fungsi kuadrat, yang dimana fungsi kuadrat, mungkin ini saya kasih tulis di sini aja nggak apa-apa ya, biar kalian nggak perlu repot-repot review terlalu banyak lagi, jadi kalian bisa satu persatu. Nah, ada beberapa kemungkinan ya. Sorry, wait. Yang bawah ini nggak usah begini, di atas ya. Karena gini, fungsi kuadrat itu ada memiliki beberapa sifat ya, yaitu adalah kita lihat dari A-nya ya. Jadi gini, bentuk umum daripada fungsi kuadrat itu kan adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambahkan dengan c. Nah, di sini akan mempunyai pendekatan, yaitu adalah ketika A-nya A-nya ini terkait dengan terbuka kemana. Nah, terus terkait dengan nilai D. Di sini kan berarti kita bahas terkait dengan fungsi kuadrat yang terkait dengan di sumbu X ya, karena di sini variabelnya dalam bentuk X. Nah, berpotongan atau tidak terhadap sumbu X ya. Jadi si fx ini, fungsi kuadrat ini, kalau misalnya kita lihat dari nilai D-nya, dia ada hubungannya dengan berpotongan dengan sumbu X atau tidak ya. Nah, ya sudah, berarti di sini ada beberapa kemungkinan yang terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, gambarnya itu kurang lebih ya, kurang lebih seperti ini untuk fungsi kuadrat. Set, ya, ada 1, ada 2 seperti ini, alias persis banget di sini nih. Terus ini, kalau ini kan ada 2 titik ya, atau begini. Atau kemungkinan yang keempat seperti ini ya. Nah, atau kurang lebih seperti ini, atau tidak berpotongan sama sekali. Nah, makanya di sini kalau untuk yang ini A-nya lebih besar 0 dan D-nya lebih besar 0. Terus kalau misalnya di sini A-nya lebih besar 0 karena terbuka ke atas ya. Nah, tapi karena berhubungan dia berpotongan di satu titik alias bersinggungan, D-nya sama dengan 0. Terus di sini juga A-nya lebih besar 0, tapi kalau di sini D-nya lebih kecil 0. Jadi kalau di sini A-nya lebih kecil 0, D-nya lebih besar 0. Terus kalau di sini A-nya lebih kecil 0 dan D-nya sama dengan 0. Di sini A-nya lebih kecil 0 dan D-nya lebih kecil daripada 0. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan begini. Kalau misalnya A lebih besar 0, terbuka ke atas ya. Terbuka ke atas.
Dan kalau misalnya untuk A lebih kecil 0, ini terbuka ke bawah. Terus kalau misalnya terkait dengan D, ada 3 kondisi. Kalau D lebih besar 0, maka ini berpotongan di 2 titik sumbu X ya. Nah, di 2 titik. Atau mungkin nomor satunya saya hapus dulu aja ya. Jadi kalau misalnya untuk D itu adalah berpotongan di sumbu berpotongan dengan sumbu X di 2 titik. Terus kalau D sama dengan 0, berarti berpotongan dengan sumbu X di 1 titik alias bersinggungan kalau kita bahasa bilangnya. Bersinggungan. Terus kalau misalnya untuk D lebih kecil daripada 0, tidak berpotongan ya. Tidak berpotongan dengan sumbu X. Nah, jadi dari sini kan katanya dia bilang berpotongan dengan sumbu X. Berarti kita menggunakan pendekatan apa? Ya, terkait dengan diskriminan ya. Berarti dari syarat ini D lebih besar daripada 0. Dengan rumus D itu adalah B kuadrat dikurangkan dengan 4AC lebih besar daripada 0. Nah, kalau misalnya ditanya ini A-nya berapa, B-nya berapa, of course ini bisa kita jawab. Untuk A-nya ini setara dengan A, terus untuk B-nya ini setara dengan 2, dan di sini C-nya sama dengan 1. Karena kan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. C-nya itu konstanta, B-nya itu adalah koefisien x, dan A-nya adalah koefisien x kuadrat. Ya udah, berarti jadinya 2 kuadrat dikurang dengan 4 kali A dikalikan dengan 1 lebih besar 0. 4 dikurangkan dengan 4A lebih besar 0. Berarti 4 lebih besar daripada 4A ya. Tapi kalau kalian mau pakai pilih yang 4-nya yang pindah ke kanan, that's no problem, nggak ada masalah. Berarti ini kalau sama-sama kita bagi 4, maka jadinya adalah 1 lebih besar daripada A. Atau kita bisa bilang jadinya A lebih kecil daripada 1. So berarti pernyataan yang benar adalah yang A, yaitu adalah A lebih kecil daripada 1. Nah, tapi kalau misalnya ini saya anggap aljabarnya aman ya. Jadinya berarti ini kalau mau bikin begini, misalnya 4A lebih besar daripada min 4, berarti A-nya lebih kecil daripada min 4 dibagikan dengan min 4 ya. Karena dibagi negatif ya. Karena dibagi negatif maka tanda pertidaksamanya berubah ya. Berarti A lebih kecil daripada 1. Nah, pasti sama kok ya. Nah, oke. So nomor 2 jawabannya A. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Cuman untuk nomor 3 ini masih ada hubungannya dengan yang namanya si nomor 2 ini ya. Jadi untuk nomor 3 pertanyaan adalah kalau kan sama persis ya. Cuman ditanya pernyataan yang benar lagi, kira-kira mana sih kurva terbuka ke atas dan ke bawah. Nah, ingat, karena di sini kita udah punya A lebih kecil 1, dan untuk menentukan dia terbuka ke atas atau ke bawah itu tergantung sama nilai A-nya. Kalau A-nya lebih besar 0, dia terbuka ke atas, tapi kalau lebih kecil daripada 0, terbuka ke bawah. So, berarti kalau misalnya dengan kita punya informasi A lebih kecil daripada 1, apakah bisa dipastikan benar kurvanya terbuka ke atas? Belum tentu, ya kan? Karena kalau misalnya ini kita bikin batasnya untuk nilai A-nya sendiri, kan pasti A-nya ini nggak boleh 0 ya. Nah, terus katanya kita punya ini 1. Dan katanya berarti kan begini nih harusnya. Tapi karena berhubung diputus karena A-nya tidak boleh sama dengan 0, berarti di sini ada beberapa kemungkinan. Kalau misalnya ini kan ada 2 wilayah ya berarti ya. Wilayah yang pertama itu adalah A lebih kecil 0. Dan wilayah kedua adalah 0 lebih kecil A lebih kecil daripada
1. Kalau kasusnya seperti ini, dia jadinya terbuka ke atas, ya kan? Terbuka ke atas. Tapi kalau misalnya untuk A-nya lebih kecil daripada 0, terbuka ke bawah. Berarti apakah bisa dipastikan untuk yang pernyataan yang A ini benar? Belum tentu, ya, karena kita punya A-nya ini bisa bervariasi, bisa yang lebih kecil 0 atau di antara 0 sampai 1. So sudah bisa bisa kita pastikan bahwa A sama B ini udah pasti salah, ya. Nggak mungkin jawabannya. Oke, A, B salah. Terus kurva memotong sumbu Y positif, kurva memotong sumbu Y negatif. Nah, kalau ini ya. Nah, kalau ini untuk mencari untuk yang C sama D, kan ini nggak ada hubungan sama nilai A lagi ya. Cuman kalau emang misalnya mau secara teoritis ya, oke, mungkin ini saya hapus saja, langsung aja karena udah terjawab ya. Untuk si siapa nih, dia terbuka ke atas atau ke bawahnya. Nah, dari apa namanya, dari Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1. Kalau misalnya kita berkaca ke Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, di sini nih mungkin nggak tahu ya antara ada teorinya atau enggak. Jadi kalau misalnya C ini ada pengaruhnya nggak sih? A ini ada pengaruhnya nggak sih? B ini ada pengaruhnya nggak sih? Nah, ternyata ada hubungannya nih. Untuk kan gini ya, ada beberapa skenario sebenarnya. Kalau untuk yang A lebih besar 0 atau A lebih kecil 0 sih mungkin gak ada masalah ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini nilai C itu ada hubungannya nggak sih? Ada. Nah, kalau misalnya C-nya lebih besar daripada 0, maka apa yang akan terjadi? Ya, kurva akan memotong, atau kita bisa bilang ini ada hubungan dengan titik potong sumbu X. Bener nggak? Nah, sehingga kalau misalnya ketika X-nya 0, maka hasilnya pasti kalau dimasukin hasilnya adalah C. Terkecuali kalau C-nya tetap 0 gitu ya. Oke. So berarti di sini ada beberapa kemungkinan. Berarti kalau C-nya lebih besar daripada 0, tipot sumbu Y ya. Nah, kalau tipot sumbu X mah Y-nya yang 0 ya. Sorry. Tipot sumbu Y atau titik potong sumbu Y. Nah, berarti di sini tipot sumbu Y yang positif. Nah, ya kan? Jadi kalau digambar itu kurang lebih seperti ini. Kalau untuk yang pertama ini saya gambarnya pakai warna orange ya. Nah, begini. 0, C. Nah, ini karena berhubung ini saya anggap gambarnya kurva ke atas ya, atau ke bawah boleh. Kan begini juga boleh ya. Nah, kan ini masih boleh. Terus abis itu kalau misalnya untuk yang kalau C sama dengan 0, berarti titik tipotnya di pusat koordinat. Nah, pusat koordinat itu seperti apa? Jadi kalau misalnya ini untuk C yang lebih besar daripada 0 ya. Nah, kalau untuk C sama dengan 0, of course ya, kalau misalnya dia gambarnya kurang lebih seperti ini. Kan kalau kan 0, C kan. Kalau misalnya C-nya sama dengan 0 ya berarti di sini dong. Nah, karena 0,0. Jadi possible-nya antara begini atau kalau enggak ya begini ya. Terus kemudian C lebih kecil daripada 0 alias C-nya negatif, berarti tipot sumbu Y yang negatif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita gambar, kalau C-nya lebih kecil 0 alias C-nya negatif, berarti C-nya di bawah dong. Nah, di sini nih. Jadinya 0, min C. Bisa jadi gambarnya begini, atau posibilitas yang kedua adalah gambarnya seperti ini. Intinya dia berpotongan di sumbu Y yang negatif. Nah, berdasarkan teori ini bisa langsung kita jawab.
Oh, berarti karena berhubung ini C-nya lebih besar daripada 0 ya kan. C-nya lebih besar daripada 0, maka dapat disimpulkan kurva memotong di sumbu Y yang positif. Ketahuan jawabannya yang C. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya untuk yang B, kira-kira gimana? Nah, untuk yang B, ini harus ada temanan sama A dulu ya. Ini terkait dengan yang namanya. Nah, kalau ini adalah posisi titik puncak. Posisi titik puncak. Yang dimana titik puncak kan adalah XP, YP. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan posisi titik puncaknya yang kita fokuskan adalah si XP-nya sendiri. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari XP itu kan rumusnya adalah min B per 2A. Ya. Nah, berarti kalau misalnya ini ada beberapa kemungkinan dong ya. Kalau yang pertama adalah B-nya ini positif, kemudian untuk A-nya positif, maka XP-nya hasilnya negatif dong. Bener nggak? Ya, berarti ntar dulu. Yang kedua dulu. Kalau B-nya positif, A-nya negatif, berarti bagaimana? XP-nya jadi positif. Terus yang ketiga, kalau B-nya dibalik negatif, A-nya positif, XP-nya tetap positif. Terus kalau yang keempat adalah B-nya negatif, A-nya negatif, maka XP-nya sama adalah sesuatu yang negatif juga. Yang artinya apa? Kalau kecuali kalau untuk sama dengan 0 ya. Kalau B sama dengan 0, kan pasti ya, kalau kecuali kalau yang kelima, kalau misalnya B-nya 0 mau A-nya berapapun, maka XP-nya sama dengan 0. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kalau kita lihat ternyata kalau dibagi, ya sebenarnya dibagi boleh, dikali juga boleh, nggak ada masalah. Intinya gini, kalau misalnya A dan B beda tanda, ya beda tanda, terus kalau misalnya dia B-nya sama dengan 0, dan kemungkinan yang ketiga adalah A dan B sama tanda. Kalau kita lihat ternyata XP kalau di kiri kan jatuhnya ada di ini kan sumbu X, ini kan sumbu Y ya. Kalau X yang negatif berarti apa? Ya, ada di sebelah kiri. Tapi kalau untuk yang apa namanya? Kalau XP-nya positif ada di sebelah kanan. Berarti ini XP-nya ini positif alias ada di kanan sumbu X. Di apa namanya? Di kanan sumbu Y ya. Di sini saya kasih keterangan aja kalau misalnya XP-nya positif berarti ada di kanan sumbu Y. Kemudian kalau XP-nya negatif, maka ada di kiri sumbu Y. Ya sudah. Berarti ini XP-nya negatif, sedangkan kalau yang ini adalah XP-nya 0. XP sama dengan 0, berarti tinggal menyesuaikan bagaimana sih gitu kan. Kalau XP-nya 0 berarti titik puncaknya di X sama dengan 0, sesuatu ya. Cuman nggak tahu di mananya, karena tergantung sama nilai C-nya juga. Seperti itu ya. Nah, tapi apakah harus kita menghafalkan teori seperti ini? Tentu tidak. Kalau misalnya kalian tahu basic konsepnya terkait dengan rumusnya apa aja yang dibutuhkan atau konsep dasarnya, ya nggak wajib sebenarnya untuk menghafalkan teori-teori seperti ini, ya nggak wajib. Tapi kalau misalnya kalian bisa kalau kalian tahu teori seperti ini, itu ya jatuhnya lebih cepat aja ya. Walaupun mungkin kalau yang udah biasa ngerjain dengan cara yang biasa pun, kalau itu bisa aja cepatnya kurang lebih sama. Ya palingan bedanya sekian detik lah ya. Itu sama aja kayak kalau apa namanya, pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau yang lebih besar 0, maka jadinya akan seperti ini gitu ya.
Oke. Jadi sebenarnya untuk mengecek yang C ini atau yang D ini bisa nggak sih gitu ya? Bisa nggak sih kalau misalnya kita cek dengan cara yang lain? Of course gampang. Tinggal bilang aja. Kan titik potong sumbu Y kan? Nah, kalau titik potong sumbu Y, sorry. Tipot sumbu Y berarti kan X-nya sama dengan 0. Kita masukin aja. Y sama dengan A kali 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 1, maka jadinya Y sama dengan 1. Sehingga dari sini kita punya titik apa? Titik potongnya 0,1. Kalau digambar 0,1 tuh di mana? Ya pasti ada di bagian sini dong. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kurva memotong sumbu Y yang positif, alias memotong sumbu Y yang bagian atasnya. Kurang lebih seperti itu, ya. Kalau misalnya untuk masalah titik puncak, oke. Titik puncak berada di kuadran 1. Nah, kita cek dulu, bener nggak sih gitu ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan B sama A, mungkin ini saya hapus terlebih dahulu ya. Kan berarti ada 3 kemungkinan juga nih ya, ada 3 kemungkinan juga. Berarti kalau misalnya untuk yang A sama B-nya ini beda tanda ya. Ini yang pertama saya gambar, terus yang kedua ini, terus kemudian yang 3 itu ini. Maka untuk yang pertama berarti posibilitasnya ya tergantung sama nilai A-nya. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih ya, apakah berpotongan apa enggak sama sumbu X, tapi saya anggap dia berpotongan aja. Kalau misalnya untuk yang untuk yang ada di sebelah kanan sumbu Y, untuk yang pertama berarti kurang lebih seperti ini. Nah, posibilitasnya ya berarti kalau misalnya dia seperti ini ya, atau kalau enggak seperti ini atau seperti ini kan posibilitasnya. Nah, terus kalau misalnya untuk yang terbuka ke bawah ya berarti bisa aja seperti ini. Ya, intinya tergantung sama si tergantung sama si A-nya juga ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita cek, sebenarnya kan namanya kan katanya titik puncak kurva berada di kuadran 1. Nah, dalam kuadran itu kan intinya begini. Ini K1, K2, K3, K4 ya. Kalau misalnya di kuadran 1 berarti bisa kita katakan X-nya positif, Y-nya positif. Kan gitu. Terus kalau ini X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau di kuadran ketiga X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau di kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, bisa dipastikan nggak kalau titik puncaknya ini akan selalu X-nya positif dan Y-nya positif? Supaya di kuadran kedua, ya kan? Sedangkan untuk mencari XP dari persamaan tersebut, persamaan kuadrat kan adalah B per 2A. Nah, kan min B per 2A. Nah, sedangkan untuk YP-nya sendiri sebenarnya kalau mau pakai rumus ya boleh pakai begini, atau tinggal masukkan aja nilai X-nya ke persamaan atau fungsi kuadratnya, ya. Ya udah, B-nya itu udah pasti positif, ya kan? Tapi permasalahannya adalah A-nya ini masih bervariasi. Bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Berarti kalau misalnya berarti di sini ada 2 kemungkinan. Ya, kalau misalnya A-nya lebih kecil 0, maka XP-nya bagaimana? Nah, kan ini B-nya positif ya. Berarti kita pakai yang ini aja. Kalau B-nya positif dan A-nya ternyata lebih kecil 0, maka XP-nya ada di kanan sumbu Y. Ya kan? Terus kemudian kalau A-nya lebih besar daripada 0 alias positif, berarti XP-nya dia negatif. Kan seperti itu. Berarti apakah bisa dipastikan ada di sebelah kanan sumbu Y? Ternyata enggak. Bisa bervariasi, bisa ada di kanan, bisa ada di kiri, tergantung nilai A-nya. So, untuk yang E sudah jelas salah karena belum bisa dipastikan. Seperti itu ya.
Oke, so kita hapus untuk nomor 3-nya. Ya, of course emang kalau misalnya kita bahas lebih detail lagi, ini emang panjang sebenarnya. Tapi kalau emang mau langsung jawab sebenarnya Mas, bisa aja ya. Cuman biar tahu aja kira-kira ada pendekatan lain atau tidak ya untuk menyelesaikan soal nomor 3 tersebut. Oke, nomor 4. Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis ini dan ini di dua titik yang berbeda. Oke, of course berarti kita harus gambar terlebih dahulu gambar antara ini sama ini, nanti barulah kita cek seperti ini. Oke, jadi untuk yang pertama, untuk 2x tambah y sama dengan 4, ini untuk bikin apa namanya garis lurus ya, berarti ketika x-nya 0 maka y-nya sama dengan 2 ya. Nah, x-nya sama y-nya sama ketika x-nya 0 berarti y-nya sama dengan 4. Kemudian ketika y-nya sama dengan 0 itu x-nya sama dengan 2. Kemudian x tambah 2y itu sama dengan 2. Berarti ketika x-nya sama dengan 0 maka nilai y-nya sama dengan 1. Dan ketika y-nya 0 maka x-nya sama dengan 2. Sehingga di sini kita punya 4 titik ya. 0,4, 2,0, 0,1, 2,0. Nah, kemudian kita gambar ya. Ini kita gambar sketsanya aja ya. Kita gambar sketsanya aja. Oke. Untuk 0,4 1 2 3 4 ya, kurang lebih di sini 0,4. Terus kemudian 1 2 2,0 di sini. Berarti kita punya garis yang pertama ini terkait dengan 2x tambah y sama dengan 4. Kemudian 0,1 di sini. Kemudian 2,0 ada di sini nih. Berarti kurang lebih seperti ini. Untuk yang atas berarti x tambah 2y sama dengan 2. Lalu kita cari dulu untuk yang pertama, coba. Y sama dengan min x tambah 5. Berarti ketika dia x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 5. Dan ketika y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5. Ya, tinggal mainin aljabar aja. Min 5 tambah 5 kan sama dengan 0. Berarti 0,5 berarti kurang lebih ada di sini ya. Nah, ini berarti kita panjangin lagi. 0,5 tuh di sini. Dan kemudian 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih di sini nih ya. Set. Kalau ini kita panjangin, of course mungkin nggak dia bakal berpotongan dengan yang satu dengan yang 2. Pasti ya, karena kalau ini kita panjangin kan kurang lebih seperti ini, dan yang satu lagi dipanjangin kan seperti ini nih. Berarti di sini kita sudah peroleh bahwa ini berpotongan di dua titik yang berbeda ya. Nah, mungkin ini titik potongnya saya pakai warna merah aja ya biar kelihatan. Kalau yang biru kan ini titik potong si sumbu x sama sumbu y yang gambar garisnya. Oke, berarti apakah benar yang nomor 1? Benar. Nah, ketika nanti ujiannya, of course kalian nggak bakal mungkin jawabannya C dan nggak bakal mungkin jawabannya D. Nah, tinggal dicek nih. 1, 2, 3, 1 dan 3, 1, 2, 3, 4. Kalau kalian ngecek nomor 2, ya coba nomor 2. Nomor 2 y sama dengan x kurang 2, yang artinya berarti ketika x-nya 0 maka y-nya 2. Min 2. Terus kemudian ketika y-nya 0, maka x-nya sama dengan 2. Berarti di sini kita punya titik 2,0. Terus ini 0, min 2. Kalau untuk y yang 5 nih 0,5 dan ini adalah 5,0. Oke, berarti untuk 0, min 2 berarti ini ada di bagian bawah seperti ini. Nah, berarti min 0, min 2 berarti kurang lebih di sini dan 2,0 di sini. Dan kalau kita tarik, of course ini dia berpotongan di mana? Berpotongan cuma di sini doang. Ya. Jadi apakah benar dia berpotongan di dua titik yang berbeda? Tentu salah. So, bisa dipastikan untuk jawaban soal nomor 4 ini karena berhubung udah 2 ini salah, ya nggak mungkin, jadi nggak bakal mungkin antara A sama E. Tinggal jawabannya adalah yang B. Nah, kalau misalnya kita rinci lebih lanjut lagi, nah, pasti bener kok. Yang nomor 3 ini benar, yang 4 salah. Coba y sama dengan 3x kurang 1. Berarti ketika x-nya 0, maka y-nya sama dengan min 1.
Dan kemudian ketika Y-nya dia 0, maka X-nya sama dengan 1/3. Sehingga jadinya ini 1/3, terus ini 0,-1. Berarti di sini kurang lebih ini sama ini. Nah, bener kan? Dia berpotongan di dua titik yang berbeda nih, antara si biru dengan yang hijau ya. Berpotongan di sini sama ini. Ya, ini nomor 3 nih. Ya, ini nomor 3, ini nomor 2, ini nomor 1. Oke, coba kita cek lagi dengan yang satunya lagi, yaitu adalah nomor 4. Nomor 4 kemungkinan besar pasti ini salah harusnya. Tapi coba kita cek. Ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 7, ya kan? Tapi ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 7/2. Jadi 7/2, 0,7. Nah, kita cek nih. 0,7, of course ini jauh sekali ya, 1, 2, wait. Oke, mungkin wait. 0,7 kalau kalian gambar nanti di sini kurang lebih 7,2, 3,5 ya. Berarti kurang lebih di sini. Maka kalau misalnya kalian gambar, kalau dilanjutin, nanti tuh bakal ketemunya di mana lagi? Ketemunya ada di 3 titik jatuhnya. Ini nomor 4 ya. Nomor 4 sama nanti di atas sini, di bagian sininya. Berarti kalau ini nomor 4 salah karena apa? Ini 3 titik. Kalau di nomor 2 ini salah karena dia satu titik doang. Jadi yang benar-benar cuma 2 titik berbeda yaitu adalah nomor 1 dan 3. Jadi jawabannya yang B. Nah, jadi kalau emang misalkan lagi ujian ya pasti of course kita akan menghemat waktu. Maka jawabannya ya kalau udah satu seperti ini benar, tinggal kita eliminasi jawaban ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita hapus untuk soal nomor 4-nya ya. Nomor 5 diberikan kumpulan data ya, data tunggal nih. Ditanya adalah berdasarkan informasi di atas kira-kira berapa banyak pernyataan yang benar. Oke, untuk yang pertama, jadi ini harus ngecek semua ya, mau nggak mau. Rata-rata kumpulan data katanya kalau misalnya A sama dengan 9, berarti bisa kita simpulkan bahwa nilainya jadi 3, 5, 7, 9. Dan ditanya adalah rata-ratanya benar nggak kalau 6? Ya udah, X barnya berarti 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dibagikan dengan 4. Maka berarti X barnya sama dengan 8 tambah 7 15 tambah 9 24. Berarti 24/4 sama dengan 6. Berarti nomor 1 benar. Kemudian untuk nomor 2, katanya kalau A-nya 7, bener nggak mediannya 5? Kalau kayak gini berarti 3,5,7,7. Berarti X barnya mediannya itu di bagian mana? Mediannya itu di bagian sini. Ya, berarti mediannya sama dengan 5 tambah 7 dibagi 2, maka mediannya bukanlah 5. Melainkan 12/2, yaitu adalah jawabannya 6. Kemudian untuk yang nomor 3, jadi nomor 2 ini salah. Kemudian untuk nomor 3, katanya kalau misalnya A-nya 6, berarti kita punya informasi bahwa 3,5,6,7. Jadinya kan seperti ini kalau kita urutkan. Nah, untuk jangkauan itu sebenarnya selisih data terbesar dikurangkan data terkecil ya. Jadi jangkauan itu adalah X max dikurangkan dengan X min. Berarti 7 dikurangkan dengan 3, maka jawabannya 4. So nomor 3 ini benar. Dan kalau untuk nomor 4 ya, kalau misalnya A-nya sama dengan 5, jadi berarti 3,5,5,7. Berarti modusnya berapa? Modusnya tuh adalah angka 5. So, nomor 4 salah. Berarti dari 1, 2, 3, dan 4 ini, kalau misal ditanya berapa banyak informasi yang benar, yaitu hanyalah sebanyak 2 jawaban. Ya, jadi jawaban untuk nomor 5 adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 5, ke soal nomor 6. Kita hapus untuk soal nomor 5-nya, dan nomor 6, 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Oke, so berarti dari soal nomor 6 ini kita punya sebuah kotak yang dimana terdapat 3 bola merah atau 3M dan terdapat 2P ya, 2 bola putih. Dan katanya ternyata dari si 3 merah 2 putih ini diambil 3 bola. Dan yang ditanya adalah, misalkan B adalah menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih, dan PB adalah peluang kejadian B, maka peluang B-nya berapa? Terus dibandingkan dengan Q. Di sini untuk Q-nya ini adalah 3/10 ya nilainya ya, 3/10, dan untuk P-nya ini setara dengan yang namanya peluang B. Ya sudah, berarti katanya dari 3 bola yang diambil kita berharap adalah 2 merah dan 1 putih. Ya sudah, bagaimana untuk menghitung peluang dari kejadian B-nya itu, alias 2 merah dan 1 putih? Ya gampang. Sebenarnya ini ya berarti peluang 2 merah dikalikan karena berhubung ini dan berarti harus dikali. Ya berarti jadinya adalah N2M dikalikan dengan N1P dibagi dengan NS-nya. Ya. Berarti untuk mencari banyak pengambilan, alias berarti ini kan menurut definisi daripada ini kan adalah 2M diambil dari 3M. So berarti karena berhubung ini kalau nggak ada urutannya, berarti terkait dengan kombinasi. Berarti jadinya 3 kombinasi 2. Sedangkan untuk yang N1P ini, karena jadinya 1 putih diambil dari 2P, maka jadinya adalah 2 kombinasi 1. Sedangkan untuk NS-nya ini adalah 3 bola, 3 bola diambil dari 5 bola. Maka rinciannya jadinya adalah 5 kombinasi 3. Ya sudah, kita hitung, berarti kita masukkan 3 kombinasi 2. Atau kita mau hitung terpisah boleh, mau mau dijadiin satu juga nggak ada masalah, bebas ya. Kalau 3 kombinasi 2 itu kan berarti 3 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 1 faktorial. Ingat ya rumus untuk si N kombinasi K atau N kombinasi R boleh. Itu adalah N faktorial per K faktorial kali N kurang K faktorial. Nah, tapi ingat ya, untuk penulisan NC kombinasi K ini sama aja kayak kalau misalnya nulisnya adalah CN kombinasi K, atau bisa juga kalau kita tulis adalah NK. Itu sama aja ya. Oke, berarti untuk ini berarti kan jadinya 3 faktorial 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1, hasilnya adalah 3. Terus 2 kombinasi 1 berarti 2 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial. Maka jawabannya adalah 2 ya. Terus untuk 5 kombinasi 3 jadinya adalah 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Berarti jadinya adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2. Coret ini 2, ini habis, berarti hasilnya 10. Berarti langsung kita masukkan aja 3 kali 2 dibagi dengan 10, jadinya adalah 6/10. Nah katanya P nya alias PB ini adalah hasilnya adalah 6/10, dan untuk Q nya adalah 3/10. 6/10, alias kalau P kita bandingin dengan Q ya, 6/10 sama 3/10 of course akan lebih besar yang 6/10 daripada 3/10. Maka kesimpulannya adalah P lebih besar daripada Q. So jawabannya untuk soal nomor 6 adalah yang A. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, so kita hapus untuk nomor 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7, bilangan real X memenuhi pertidaksamaan 2X tambah 1 lebih kecil daripada 4 dan ditanyakan untuk P-nya adalah di sini P-nya adalah min 2X dan Q-nya itu sama dengan 2. Berarti untuk menentukan nilai P-nya ini kita butuh nilai X. So, langsung aja kita kerjakan. 2X tambah 1 itu lebih kecil daripada 4, maka 2X lebih kecil daripada 3, ya. Maka X-nya lebih kecil daripada 3/2. Nah, di sini apakah kalau misalnya kita bilang interval langsung seperti ini ya, dalam jawabannya interval seperti ini, bisa langsung jawabannya tidak dapat ditentukan? Of course belum tentu. So, di sini karena berhubung kita punya nilai X yang bervariasi, kita cek dulu X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, maka P nya sama dengan min 2 kali 1, maka sama dengan min 2. Berarti kalau kayak gini kesimpulannya adalah P lebih kecil daripada Q. Nah, yang kedua adalah X sama dengan 0. P sama dengan min 2 kali 0, maka sama dengan 0. Maka kesimpulannya adalah P lebih kecil daripada Q. Akan tetapi ketika kita pakai X sama dengan min 1, ya, maka nilai P nya sama dengan min 2 kali min 1 sama dengan 2. Kesimpulannya P sama dengan Q. Nah, kalau nggak ada kesimpulan yang pasti, maka bisa kita simpulkan bahwa jawabannya tidak dapat kita tentukan, ya. Kecuali kalau misalnya dengan X lebih kecil daripada 3/2 dan jawabannya konstan atau secara tetap P bakal P lebih kecil daripada Q, maka jawabannya yang A. Tapi kalau misalnya dengan X seperti ini ternyata jawabannya konstan bahwa P lebih besar daripada Q, P lebih kecil daripada Q itu yang B ya. Tapi kalau P lebih besar daripada Q itu yang A. Tapi kalau misalnya kan kita punya nilai seperti ini dan kita masukkan ke nilai P-nya dan ternyata P-nya akan sama dengan Q seperti ini, maka jawabannya C. Tapi karena kalau misalnya ini kita lanjutkan lagi, misalkan X sama dengan min 2 deh, maka nilai P-nya kan jadinya min 2 kali min 2, maka jawabannya 4. So, maka jawabannya jadi berubah. Bukan lagi jadi lebih kecil, bukan lagi sama dengan, melainkan P lebih besar daripada Q. So, berarti karena berhubung ini tidak bervariasi ya, maka jawabannya adalah yang D ya. Tidak dapat ditentukan hubungan antara P dengan Q. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB, BC pada kubus. Oke, pada kubus. Berarti kita akan menggambar kubus. Dan ya, berarti ini terkait dengan dimensi 3 kemungkinan besar, ya. Oke, kita gambar dengan kubus. Oke, so saya ambil gambar kubus dari Inet aja ya. Jadi saya kopas saja. Nah, katanya P dan Q berturut-turut pada AB dan BC. Oke. Jadi di AB itu P dengan di sini kita punya informasi bahwa PA banding PB itu sama dengan 1/2. So, berarti kalau misalnya kita punya ruas garis A ke B di sini, maka otomatis ini jatuhnya tuh kayak dibagi 3 ya. Satu bagian untuk yang namanya A ke P dan 2 bagian untuk P ke B. So, kita punya perkiraan P-nya di sini ya. 1, 2, 3. Nah, kurang lebih di sini untuk P-nya. Kemudian kita punya informasi bahwa Q di BC dengan perbandingan BQ banding ini tipe ya, bukan QP melainkan QC ya. Ini gambarnya salah, ini QC ya. Karena apa? BQ pada di QC tapi kok tiba-tiba Q-nya hubungan dengan P, kan nggak nyambung ya. Jadi kecuali kalau mungkin BQ banding BC itu masih possible ya, sehingga sama dengan 1/1. Nah, berarti dari sini berarti B ke C dan Q-nya ada di tengah-tengah
ya. Oke, berarti di sini nih kurang lebih di tengah-tengah sini untuk nilai Q-nya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau mengerjakan ini kan karena berhubung kita nggak punya informasi terkait dengan panjang rusuknya, ya. Nah, berarti gini, dari sini ke sini kita misalkan S terlebih dahulu, ya. Berarti ini S. Berarti untuk mendapatkan AP, ya, mendapatkan AP itu berarti 1/3, ya, dapat dari 1/1 tambah 2 dikalikan dengan S jadinya 1/3 S. Dan untuk apa namanya, dari P ke B nya adalah 2/1 tambah 2 kali S, jadinya 2/3 S. Kemudian untuk BQ, karena berhubung 1/1, berarti BQ banding BQ sama dengan QC sama dengan 1/2, 1/1 tambah 1 kali S, jadinya 1/2S. Nah, ini kita skenario dengan BQ banding QC. Nah, tapi kalau misalnya emang kita bilang bahwa BQ sama dengan Q ke P, oke, nanti kita coba lihat ya, apakah mungkin. Nah, terus dari informasi di sini ya, berdasarkan informasi di sini ditanya dari sebenarnya ini ditanya pernyataan mana sih yang benar gitu loh. Apakah semuanya? Apakah nggak ada sama sekali? Oke. Sekarang kita cek nomor 1 terlebih dahulu. Nah, nomor 1. Nah, katanya volume limas PBQF. Oke, PBQF nih kalau misalnya kita gambar kan begini ya. Set. Kan begini. Set. Terus ini, ya, bisa kelihatan ya. Ini bagian putus-putus nih bagian dalamnya. Terus untuk siapa nih? Kubus ABCDEFGH. Oke. Berarti volume daripada PBQF itu per volume kubus itu kira-kira berapa banding berapa sih? Nah, berarti kan kalau untuk volume limas kan 1/3 kali luas alas kali tinggi tinggi limas. Kan gitu. Nah, terus untuk mungkin ini saya pisah aja ya. Nah, kan volume limas itu kan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Nah, kalau kita lihat nih, bawahnya kan bentuknya adalah segitiga dan ini pasti siku-siku ya. Berarti 1/3 dikali dengan luas alas yaitu adalah setengah dikalikan dengan alas kali tinggi, berarti alasnya adalah PB kali BQ, terus dikalikan dengan tinggi limas. Tinggi limasnya itu adalah B kali F. Nah, per ini adalah volume kubus, berarti kan S pangkat 3 ya. Nah, ya udah. Sekarang kita masukin langsung. Berarti volume PBQF per volume kubus itu sama dengan 1/6 dikalikan dengan PB adalah 2/3S kali BQ-nya adalah 1/2S kali BF-nya adalah panjang rusuk kubus yaitu adalah S per S pangkat 3. So, bisa kita pastikan bahwa S pangkat 3 ini pasti habis semua nih ya. Sehingga tinggal langsung kita hitung. Berarti volume PBQF dibanding dengan volume kubus itu sama dengan berapa? Nah, ini kan langsung tinggal kita hitung aja ya. Berapa hasilnya? Nah, tapi BTW ini kan juga bisa ini ya, langsung cepret 1. Berarti tinggal jawabannya adalah 1/18. Berarti nomor 1 bener nggak sih? Benar ya. Oke, berarti nggak bakal mungkin D, nggak bakal mungkin A, nggak bakal mungkin E. Tinggal antara B sama C. Nah, kalau misalnya dari sini nih berarti kita harusnya nomor 2 ini nggak perlu dicek, ya kan? Karena toh juga kalau nomor 2 dicek ini udah pasti benar. Dan kita buktikan juga nih, bener nggak sih? Nah, luas PBQ
dibanding dengan luas alas persegi alias luas ABCD deh kita bilangnya. Berarti kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali PB kali BQ per apa? AB dikalikan atau dikali per S kuadrat. Nah, karena luas persegi kan S kuadrat. Berarti luas PBQ alias luas segitiga dibandingkan dengan luas ABCD, maka jadinya adalah setengah kali 2/3 S kali setengah S per S kuadrat. Maka bisa kita pastikan S kuadratnya akan habis dengan S yang ada di atas. Ini 1, ini 1. Berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwa luas PBQ banding luas persegi atau luas ABCD itu adalah 1/6. Berarti 1/6. Benar juga. Nah, sorry, kalau untuk yang A ini masih possible ya, sorry. Kan nomor 1 kan masih bisa benar ya. Oke, berarti kalau kayak gini ini kan benar ya, terbukti benar kan. Jadi sebenarnya nomor 2 ini kalian nggak perlu cek. Yang kalian perlu cek adalah nomor 3 saja. Nah, justru yang yang C ini sebenarnya nggak boleh kita cek sebenarnya. Nah, maksudnya nomor yang C ini udah pasti salah ya. Karena kan nggak ada nomor satunya. Kita cek nomor 3 sebenarnya. Nah, nomor 3 katanya PQ banding AC. PQ banding AC. Nah, tadi PQ ini, nah PQ kan kita nggak punya informasi apa-apa ya. Tapi yang bisa kita pastikan dari informasi di sini, ini adalah 1/3 S, ini 2/3 S, terus kemudian ini 1/2 S, ini 1/2 S. So mungkin ini akan saya hapus terlebih dahulu ya, karena saya mau ngecek nomor 3-nya. Nomor 3-nya kita nanya PQ banding AC. Kalau di sini kan AC karena berhubung sudah jelas sekali bahwa AC ini adalah diagonal persegi ya kan. Karena kalau misalnya digambarkan PQ sama AC itu ada di bagian sininya nih. Set ya. Ini A B C D. Nah, cuman P-nya itu ada di sini, terus Q-nya ada di tengah-tengah sini. Nah, ditanya nih, PQ sama banding AC ini berapa sih? Nah, kalau AC kan udah jelas sekali ya. Karena kalau misalnya ini S berarti akar 2 kali S atau S akar 2. Tapi bagaimana dengan PQ? Kalau PQ ini kan berarti 2/3 S, ini 1/2 S. Kita gunakan Pitagoras. Berarti PQ sama dengan akar kuadrat daripada ini kuadrat tambah ini kuadrat. Jadinya langsung 4/9 S kuadrat tambah 1/4 S kuadrat. Berarti PQ-nya sama dengan akar kuadrat daripada ini berarti per berapa? 36. 4/9 ya. 4/9 ditambahkan dengan 1/4, ini jadinya adalah 36. 16 tambah 9 jadinya adalah 25/36. Berarti ini 25/36 S kuadrat. Berarti PQ-nya sama dengan 5/6S. 5/6S. So berarti tinggal kita bandingkan PQ banding AC sama dengan 5/6S per akar 2S. Nah berarti ini kan coret, ini coret. Maka ternyata perbandingannya adalah 5/6 akar 2. Berarti apakah benar ya bahwa PQ sama dengan AC itu adalah 1/akar 2? Ya jelas salah. Maka bisa kita pastikan nomor 8 itu jawabannya adalah yang B ya. Yaitu adalah pernyataan 1 dan 2 saja yang benar. Nah, kalau misalnya emang kalau dari sini kan sebenarnya udah ketahuan ya. Ada jawabannya. Tapi kalau misalnya tadi kita tetap kekeh terhadap BQ banding QP ini adalah 1/1, rasanya nggak mungkin. Alasannya kenapa? Kok saya bisa bilang pasti tidak mungkin terjadi? Karena kalau misalnya kita bilang dalam segitiga BQP ini ya kan, karena berhubung QP adalah sisi miring dalam sebuah segitiga itu adalah sisi yang paling panjang
So, bakal masuk akal nggak kalau misalnya ini 1:1 alias besarnya sama? Of course nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. So, berarti sudah jelas bahwa BQ banding QP itu tidak akan mungkin 1:1. Kalau 1:2 atau mungkin 1:1,5 atau 1 banding berapapun yang QP-nya atau PQ-nya itu lebih gede daripada BQ, ya itu masih mungkin. Tapi kalau 1:1, of course sudah bisa dipastikan bahwa soalnya itu tidak sesuai, ya. Karena dalam segitiga, mau segitiga manapun ya, kalau misalnya udah, apalagi segitiga siku-siku, sisi miring adalah sisi paling panjang, ya. Kalian bisa buktikan sendiri dengan menggambar berapapun ukurannya, dari segitiga siku-siku tidak akan mungkin sisi bagian bawahnya ini alias dua sisi yang lain akan menghasilkan angka yang sama persis dengan yang namanya sisi miringnya, ya. Oke, kita lanjut ya, ke soal nomor 9. Jadi nomor 8 ini ada ralat soal, yaitu adalah BQ dibandingkan dengan QC. Oke. So kita hapus untuk soal nomor 8-nya, ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 9. Oke, nomor 9 mungkin akan seperti ini aja ya enaknya ya. Jadi ini terkait dengan tipe soal untuk pernyataan 1 dan 2. Oke, jadi katanya ada sebuah segitiga. Ini segitiganya nggak bakal mungkin ya, pasti 4 titik sudut, jadinya segitiga ABC aja. Nah, katanya apakah mungkin ABC itu adalah segitiga siku-siku, yang ini sudut B-nya ini udah pasti di sini. Bisa di sini juga mungkin, yaitu adalah ini sebesar 30 derajat. Nah, apakah ABC-nya segitiga siku-siku dengan hanya dikasih tahu 2 pernyataan atau 2 clue saja. Nah, oke. Sekarang dari soal ini kita coba cek untuk pernyataan satu saja. Nah, kalau misalnya dari intinya nih ya, kalau kita bahas sudut, misalnya kita nggak tahu nih antara A-nya di mana, B-nya gimana. Kita juga nggak tahu nih antara C yang A ini posisinya di mana, tapi bisa dipastikan bahwa sudut A tambah sudut B ditambahkan dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Karena jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu pasti 180. Nah, coba kalau kita menggunakan pendekatan seperti itu, ya, sama dengan 180 derajat, berarti karena B-nya udah ketahuan, berarti sudut A tambah 30 tambah sudut C sama dengan 180, berarti sudut A tambah sudut C sama dengan 150. Nah, familiar kan dengan informasi yang ini dan ini? Ya, betul sekali. Itu apa? Persamaan linear dua variabel. Sudut A tambah sudut C sama dengan 150, sudut A dikurangkan dengan sudut C sama dengan 20, lalu kita jumlahkan untuk menghilangkan C-nya, sehingga 2 dikalikan dengan sudut A sama dengan 170, berarti sudut A-nya sama dengan 85 derajat. Nah, kalau misalnya sudut A-nya 85 derajat, berarti bisa langsung kita masukkan ke sini. 85 tambah sudut C sama dengan 150, maka sudut C-nya adalah 65 derajat. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa sudut A-nya, kalau dari pernyataan pertama ya, dari pernyataan pertama saja, kita dapat simpulkan bahwa sudut A-nya adalah 85 derajat, kemudian sudut B-nya adalah 30 derajat, dan sudut C-nya adalah 65 derajat. Yang artinya ini adalah segitiga lancip. Nah, jadi kalau digambar tuh kurang lebih enggak persis begini, melainkan dia akan seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini adalah A-nya, ini adalah C-nya, ini adalah B-nya. Kurang lebih ya. Oke. So, berarti bisa nggak sih kita menggunakan pernyataan pertama saja untuk memutuskan itu segitiga siku-siku atau bukan? Bisa. Oke, so nomor 1 kita checklist dulu.
Kemudian untuk pendekatan nomor 2, ya, untuk pendekatan nomor 2 sendiri, kalau C-nya lebih kecil daripada A, possible nggak? Nah, kalau misalnya kita bahas sudut C lebih kecil daripada A dengan konteks nggak nyoba satu-satu, ya. Nah, dalam konteks kita menjawab langsung secara nilai, of course kayaknya jatuhnya nggak bakal bisa kita jawab. Kalau misalnya kita bahas atau kita menggunakan pendekatan bahwa kita harus tahu nih nilainya berapa persisnya. Nah, tapi kalau misalkan ya, di sini kan berarti kan kalau misalnya berdasarkan sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180, jadi sudut A tambah sudut C kan sama dengan 150. Kalau misalnya ditanya dengan skenario sudut C lebih kecil daripada sudut A, berarti variasinya banyak dong, ya kan? Bisa yang pertama adalah misalnya kita ambil dari 10 aja ya. Sudut C-nya sama dengan 10, maka sudut A-nya sudah bisa kita pastikan bahwa 140. Oke, ini memenuhi. Terus sudut C-nya misalkan 20 atau 25D, berarti sudut A-nya sama dengan 100 berapa? 125. Nah, sampai ada kalanya ketika sampai mentok ya, sudut C sama dengan 74, sekian, maka sudut A-nya ini adalah 75, sekian. Ya, karena paling mentoknya kan 75 sama 75. Berarti kan 75 lewat dan 74 ke bawah. So, dari sini kesimpulannya bahwa sudut C ini akan dibawa lebih kecil daripada 75, dan sudut A-nya ini harus lebih besar daripada 75 untuk memenuhi syarat yang seperti ini. Tapi apa bisa kita pastikan bahwa ini pasti segitiga siku-siku atau bukan? Ya nggak bisa. Karena apa? Kalau misalnya sudut A-nya, karena apa? Ini bisa aja segitiga siku-siku ketika A-nya atau ini C-nya adalah 60 dan kemudian A-nya 90. Kalau ini yang dimaksud, oke, ini adalah segitiga siku-siku A, C, B. Selain ini bukan segitiga siku-siku ya. Ini kalau misalnya ini ya. Kalau tidak, kalau no, berarti of course bukan segitiga siku-siku. Berarti bisa dijawab secara rinci nggak? Iya atau enggak? Of course tidak bisa, karena masih bervariasi. Jadi kalau misalnya ditanya apakah dia bisa atau enggak untuk nomor 2, ya tentu jawabannya tidak bisa ya. Nah, berarti dari sini jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Maka jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang A ya. Oke. So, kita hapus untuk soal nomor 9-nya ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 10. Cuman sebelum lanjut, mungkin saya rewind dulu untuk nomor 9. Tapi ini sebenarnya mungkin tergantung sama apa namanya ya. Ini bisa jadi berbeda jawabannya ketika, tapi sini harusnya ya. Kan ditanya apakah segitiga ABC itu siku-siku, iya atau tidak ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang nomor 2 kan bisa dua-duanya nih, bisa iya bisa enggak. Nah, jadi dari kalimatnya sendiri ini lebih mengarah ke yang namanya harus ditentukan iya atau tidak, segitiga siku-siku atau bukan ya. Jadi kalau untuk nomor 2 karena jawabannya nggak pasti, itu bukan termasuk, nggak bisa kita pakai. Tapi kalau mungkin definisi dari yang menonton video ini mungkin punya definisi yang berbeda, ya silakan. Cuman kalau dari saya pribadi untuk nomor 9 untuk yang
dari kalimatnya ini apakah segitiganya siku-siku atau bukan, pasti jawabannya iya atau tidak. Nggak mungkin dong jawabannya jadi ambigu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, so untuk soal nomor 10, diketahui B sama dengan 2 kali C ya. Ini 2 kali C, bukan B sama dengan 2XC. Terus B kurang D sama dengan 3. Dan ditanya apakah D sama dengan bilangan prima. Oke, jadi nomor 1 nomor 1 D sama dengan 2C kurang 3. Tapi kita punya informasi bahwa B nya sama dengan 2C dan B kurang D sama dengan 3. Berarti dari sini kita pakai yang di sini. Kita pakai informasi yang ini. B nya sama dengan 2C dikurang dengan 2C kurang 3 sama dengan 3. Dan ini jadinya cuma pernyataan yang benar atau salah. 3 sama dengan 3. Kita nggak punya informasi untuk menentukan nilai variabel. So berarti nomor 1 salah ya. Nomor 2, B kurang 2C sama dengan 0, berarti B sama dengan 2C. Dan untuk nomor 2 itu hanya mengkonfirmasi daripada yang diketahui. Of course nggak bisa juga. Nah, karena sama-sama nggak bisa, makanya dapat disimpulkan bahwa nomor 10 jawabannya adalah yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Oke, so mungkin segitu aja ya yang bisa saya sampaikan untuk persiapan SNMPT 2023 untuk versi yang di-share secara bebas, yaitu adalah terkait dengan dari BP3 ya, dari BPPP menge-share contoh soal yang akan keluar di pengetahuan kuantitatif di SNMPT 2023. Namun diingat lagi, dari 20 soal mereka hanya menge-share 10 soal saja. Yang artinya berarti 10 soalnya ini masih tanda tanya. Tapi yang bisa dipastikan bahwa pengetahuan kuantitatif itu adalah soal terkait dengan yang namanya mungkin aljabar segala macam yang biasa ada di TPS terkait dengan matematika dasar. Ya, jadi mungkin nggak sih kalau misalnya ini nanti ada hubungan dengan matematika wajib? Ya, pasti ada. Ya, mungkin entah barisan dan deret, entah mungkin vektor, ya apapun itu ya, terkait dengan matematika dasar terutama itu pasti bakal ada dihubungkan dengan yang namanya pengetahuan kuantitatif ya. So kalian harus pahami matematika dasarnya ya. So thanks for watching this video ya. Terima kasih yang udah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe jika channelnya bermanfaat. Dan thanks for donation at saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini. Dan jika ada kekeliruan atau mungkin ada pertanyaan, langsung saja dicari di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.